Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 14 September tahun 2024. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant. Dan saat ini sudah di chapter 27 yang judulnya Mount Sinai and Mount Zion atau Gunung Sinai dan Gunung Sion ya. Sebelumnya kita sudah pelajari ya di chapter 26 tentang Gunung Sinai atau sama dengan di Kalvari ya. Gunung Sinai sama dengan Kalvari. Dan inti dari pelajaran yang kita sudah pelajari waktu lalu itu adalah di mana di Kalvari itu ada dua hal yang terjadi di sana, yaitu di Kalvari itu adalah sumber kehidupan di mana dosa-dosa kita ditanggung oleh Kristus dan diampuni sehingga dari situlah kita bisa memperoleh kehidupan. Dan kedua, di Kalvari itu menyatakan kedahsyatan bahwa dosa itu, upah dosa adalah maut. Dan hukum itu tidak pernah berubah di mana ketika dosa terjadi harus ada kematian. Dan anak Allah yang menanggung dosa itu tidak luput dari apa? Dari hukuman hukum itu. Jadi anak Allah pun harus mati ketika dia menanggung dosa. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi ada kengerian di sana bahwa dosa harus ada kematian. Dan yang kedua bahwa di situ ada apa? Ada kehidupan. Di mana ketika dosa telah ditanggung oleh Kristus, ada kehidupan di sana ya. Dan apa persamaannya dengan Sinai atau Horeb ya, yang sudah kita pelajari waktu lalu di chapter 26. Di Horeb ada dua hal yang terjadi waktu eh, bangsa Israel kehausan di sana dan Musa memukul batu dan keluarlah air di Horeb situ ya. Jadi di Horeb itu ada sumber kehidupan di sana. Jadi bangsa Israel bisa tetap hidup karena mereka bisa tetap bisa minum ya. Karena air itu untuk mereka bisa bertahan hidup. Dan di situ ada sumber kehidupan di Sinai itu atau di Horeb. Di mana ada air yang terus mengalir sampai ketika mereka apa? Mereka menerima hukum Tuhan. Dan di sini itu yang kedua adalah peristiwa yang terjadi adalah di bagaimana Tuhan memberikan hukum itu dengan sangat dahsyat dan kedahsyatan itu sangat mengerikan ya, di mana Tuhan memberikan hukum-hukum itu dan hukum-hukum itu bila tidak dituruti kita sudah tahu adalah akibatnya adalah maut. Saking sucinya tempat itu di mana Tuhan memberikan 10 hukum itu, orang-orang yang mendekat akan mati. Jadi ada teror atau ada kedahsyatan ketika Tuhan memberikan hukum, sama seperti ketika di Kalvari ada kedahsyatan di situ. Ketika hukum dilanggar, ada apa? Ada akibatnya adalah kematian ya. Kematian yang terjadi. Jadi itu adalah persamaan antara Kalvari dan Gunung Sinai ya. Ada sumber kehidupan dan ada akibat dari dosa. Dan kedahsyatan dari hukum itu yang diberikan. Dan saat ini, kalau waktu lalu Sinai dan Kalvari, sekarang Gunung Sinai dan Gunung Sion ya di chapter 27. Baik, kita akan baca dan saudara-saudara bisa memberikan komentar atau pertanyaan atau ada mungkin hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan eh, di apa kemukakan ya atau ditanyakan atau dikomentari ya saudara-saudara. Baik, kita akan mulai. Ini kita punya pelajaran ini dimulai dari ayat Mazmur 48 ayat 1 sampai 3. Dia bilang begini, "Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng." Firman ini dinyatakan untuk memuji tempat kediaman Allah di surga, karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya di surga. Jadi saudara-saudara, di ayat Mazmur 48 ayat 1 sampai 3 ini dia menjelaskan tentang bagaimana Sion itu, Gunung Sion itu adalah bait-Nya atau tahtanya di surga. Jadi Gunung Sion adalah tempat Allah atau tempat
atau tahta Tuhan yang ada di surga. Kita lanjut ya, dibilang begini. Tentang Kristus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, Tuhan berkata, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, atau di atas Sion bukit kesucianku. Nah, ini menegaskan kembali ya, bahwa tahta Kristus, tahta Allah ada di Sion ya, di gunung yang kudus, di Sion. Terus dibilang, Yesus Kristus, Raja yang diurapi di Sion, adalah imam besar juga, imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Jadi, Yesus Raja yang diurapi di Sion. Jadi, Yesus Raja yang diurapi di Gunung Kudus ya, di tempat atau di tahta Allah ya. Ini dibilang sini. Lalu dibilang, Tuhan telah berfirman tentang inilah orang yang bernama Tunas. Kalau bahasa Indonesianya Tunas ya saudara-saudara. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya dibilang branch. The man whose name is the branch atau cabang. Bahwa ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sakaria 6 ayat 12 dan 13. Jadi ketika dia duduk di atas tahta Bapanya di surga, dia adalah yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi ini dia bilang ya, ketika Yesus atau Kristus, Raja yang diurapi di Sion, duduk di atas tahta Bapanya di surga, dibilang dialah yang apa? Melayani ibadah di tempat kudus atau di dalam tabernakel sejati yang betul-betul ya, ini true tabernacle atau dibilang tempat kemah atau bait suci yang sebenarnya ya. Bait suci sebenarnya yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi di surga ada bait suci yang betul-betul ada ya. Bait suci yang ada di surga dan dia punya imam adalah Kristus yang melayani di sana. Jadi ada di surga, ada bait suci dan Kristus adalah imamnya ya, saudara-saudara. Oke. Terus sekarang Israel untuk datang ke Sion. Ke tempat inilah, ke Gunung Sion, bukit kekudusan Tuhan dan ke tempat suci di atasnya, tempat kediamannya, Tuhan memimpin umatnya Israel saat dia membebaskan mereka dari Mesir. Ketika mereka telah berhasil menyeberangi Laut Merah, Musa menyanyikan firman yang diilhami ini. Engkau membawa mereka dan kau conggokan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Keluaran 15 ayat 17. Jadi ini ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir, ini sebenarnya dituntun ke Kanaan surgawi atau ke Sion ya. Di mana ini dibilang di ayat Keluaran 15 ayat 17 dibilang, engkau membawa mereka dan kau conggokan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu. Jadi di Ibrani 8 ayat 2 yang tadi kita baca, bahwa tempat kediaman Tuhan yang Tuhan buat dengan tangannya sendiri ada di surga. Jadi ini sebenarnya bangsa Israel dituntun ketika keluar dari Mesir, tuntunnya kemana? Ke surga ya, ke Kanaan surgawi. Itu dia punya sesungguhnya, dia punya arti secara spiritualnya, dituntunnya ke sana. Tetapi memang ada arti literalnya bahwa mereka akan ke Kanaan ya. Dan betul, mereka dituntun ke Kanaan duniawi secara literal. Tetapi tujuannya di mana janji kepada Abraham yang sudah kita pelajari sebelumnya, janji Abraham digenapi ketika bangsa Israel dan kita semua masuk ke tanah Kanaan surgawi yang secara spiritual yang telah dijanjikan. Karena janjinya dibilang Abraham dan keturunan-keturunannya. Jadi kalau kita lihat Abraham belum masuk tanah Kanaan itu ya, tanah Kanaan yang dijanjikan. Berarti janjinya belum dipenuhi. Nanti berarti
Apakah janjinya gagal? Tidak ya. Janjinya akan dipenuhi ketika Abraham dan keturunan-keturunannya akan masuk ke tanah perjanjian surgawi itu. Yaitu kita sudah tahu kita semua bersama-sama dengan Abraham ketika akan masuk tanah Kanaan atau ke Gunung Sion ini, itulah baru janji Tuhan digenapi untuk kita semua. Dan inilah bangsa Israel pun dituntun ke tanah Kanaan surgawi. Dan inilah yang inilah maksud Tuhan yang sebenarnya untuk menuntun mereka ke tanah Kanaan surgawi atau ke Gunung Sion, ke gunung yang telah ke tempat yang telah Tuhan buat untuk kediamannya sendiri ya. Itu yang dibilang di sini. Oke, ini sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Ini dia punya pendahuluan dari chapter 27 ini tentang Gunung Sion ya, di mana Tuhan tinggal di situ dan di surga di Gunung Sion ada dia punya apa? Ada dia punya bait suci sendiri yang Tuhan buat dengan tangannya sendiri. Dan di situ Yesus sebagai imam besarnya, sebagai imamnya ya. Iya, imam besar di sana. Jadi sampai di sini ada yang mau tambahkan kira-kira sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Dia punya subjudulnya Mengapa Israel Gagal. Mengapa Israel gagal? Tetapi mereka tidak sampai ke Gunung Sion karena mereka tidak sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita menggahkan. Ibrani 3 ayat 6. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3 ayat 19. Jadi, mengapa Israel gagal? Dibilang sini mereka tidak sampai ke Gunung Sion karena mereka tidak berpegang teguh pada kepercayaan mereka, atau di ayat 19 dibilang apa? Mereka gagal karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan mereka. Terus lanjut. Namun Allah tidak meninggalkan mereka karena meskipun jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Aduh, 2 Timotius 2 ayat 13. Aduh, luar biasa. Walaupun mereka tidak setia, Tuhan atau Allah tidak meninggalkan mereka ya. Di 2 Timotius 2:13 bilang, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Tuhan itu adalah setia ya, setia dan adil. Maka ia memerintahkan Musa untuk menyuruh bangsa itu membawa persembahan berupa emas, perak, dan batu-batu mulia, serta barang-barang lain, dan berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kau membuatnya. Nah, ini ada kegagalan di sini, di mana eh, bangsa Israel dengan ketidakpercayaannya, jadi Tuhan menyuruh mereka untuk apa? Membuat bait suci ya, atau ya Ka'bah, untuk membuat Ka'bah. Kita sudah lihat ya sebelum-sebelumnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya ini eh, segala sesuatu yang Tuhan lakukan ketika Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan eh, air kepada bangsa Israel ketika mereka kehausan, semuanya menunjukkan satu hal bahwa Tuhan itu ada. Jadi ketika bangsa Israel mulai kehabisan bahan makanan dan mereka bersungut kepada Tuhan dan mereka bilang, apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka? Ini dia punya pertanyaan yang membuat kayak Tuhan sakit hati dengan pertanyaan itu ya. Apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka sedangkan mereka baru melewati laut Teberau dengan sangat dahsyat. Tuhan ada di tiang awan, tiang api, tetapi mereka masih bertanya apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka? Tuhan memberikan apa? Mana dari surga. Tuhan ketika kehausan, Tuhan memberikan air yang dengan kata lain tidak ada seorang pun yang bisa berpikir bahwa air itu berasal dari orang lain atau tempat lain. Itu semuanya hanya bisa berasal dari Tuhan.
Karena batu itu bisa mengeluarkan air. Dan itu satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Semuanya itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Tetapi selalu apa? Setelah itu gagal, gagal, dan gagal. Dan apa yang Tuhan berikan terakhir? Dia bilang apa? Dia mau membuat Ka'bah supaya dia bisa diam di tengah-tengah mereka. Jadi ketika ada Ka'bah, bangsa Israel bisa tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada Tuhan yang diam di Ka'bah di situ ya. Jadi ini segala sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan ini apa yang disuruh kepada Musa adalah untuk apa? Membangun Ka'bah. Oke, sampai di sini saudara-saudara di subjudul ini ada yang mau tambahkan atau mau bertanya sebelum kita ke subjudul berikut tentang Israel gagal ya dan Tuhan menyuruh untuk membuat bait suci atau Ka'bah, kemah suci atau tabernakel ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini subjudulnya kepuasan dengan bayangan. Ini dibilang ini bukan kemah sejati atau ya dia punya bahasa Alkitabnya kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, tetapi Ka'bah yang dibuat oleh manusia. Ka'bah dan perabotannya hanyalah melambangkan benda-benda di surga dan bukan hal-hal surgawi itu sendiri. Jadi eh, ini ketika Tuhan menyuruh untuk membuat Ka'bah atau kemah, ini bukan yang ini Tuhan suruh tapi bukan Tuhan yang bikin atau bukan Tuhan yang didirikan ya. Tetapi ini dibuat oleh manusia atau ini dibuat oleh Musa. Terus dibilang dia punya perabotan hanyalah apa? Melambangkan benda-benda yang ada di surga dan bukan hal-hal surgawi itu sendiri. Jadi apa yang dibuat di bumi ini berdasarkan apa yang ada di surga. Sebelumnya kita sudah baca bahwa di surga ada Ka'bah dan Kristus adalah imam besarnya. Jadi dia akan buat juga di bumi ini sama seperti yang dibuat ada di surga. Terus dibilang, itu hanyalah bayangan dari substansi yang sesungguhnya atau hal-hal yang asli yang ada di surga. Penyebab bayangan itu akan dibahas nanti. Tetapi orang-orang yang percaya pada zaman dahulu kala mengetahui seperti halnya Stefanus pada tahun-tahun berikutnya bahwa yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi orang-orang pada zaman dahulu seperti halnya Stefanus ini tahu bahwa Tuhan ini tidak diam di tempat yang didirikan oleh manusia. Dan kita tahu bahwa Ka'bah ini dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh Tuhan. Dan dibilang ini di sini di Kisah 7 ayat 8 ayat 9, Tuhan ini tidak diam di tempat yang dibuat oleh tangan manusia. Dan dibilang, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Aduh, ini dibilang Tuhan suruh membangun Ka'bah supaya dia bisa diam. Tetapi di ayat ini dibilang Tuhan tidak diam di apa yang dibuat oleh manusia. Terus lanjut ya, saudara-saudara. Ini di 2 Tawarik 6 ayat 18. Dibilang Salomo pada saat peresmian bait sucinya yang megah berkata, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Aduh. Jadi ketika Salomo meresmikan Ka'bah pertama kali yang dibuat, yang secara permanen, dibilang, ini sedangkan langit, dibilang bahkan langit pun tidak dapat memuat engkau. Atau tidak bisa
oh iya, tidak layak lah untuk memuat Tuhan. Apalagi rumah yang Salomo dirikan ini. Jadi ini ada sesuatu hal yang kayak bertentangan ya. Ini waktu zaman Musa dibilang, Tuhan bilang membuat tempat kudus supaya Tuhan itu bisa diam di tengah-tengah mereka. Ini firman Tuhan yang bilang seperti ini. Tetapi mereka itu tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa diam di tempat yang dibuat oleh tangan manusia. Dan salah satu adalah Ka'bah ini ya, yang didirikan oleh tangan manusia. Dibilang apa yang bisa dibuat manusia supaya menjadi tempat perhentian Tuhan. Sedangkan Musa Ka'bahnya yang megah dibilang itu sangat tidak layak untuk Tuhan tinggal di situ. Waduh, luar biasa. Kita lanjut ya, dibilang. Semua anak-anak Allah yang sungguh-sungguh setia memahami bahwa kemah suci atau bait suci duniawi bukanlah tempat kediaman Allah yang sesungguhnya, tetapi hanya sebuah gambaran, sebuah contoh. Begitu juga dengan perabotan yang ada di dalam tempat kudus itu. Jadi ini saudara-saudara, semua anak-anak Allah yang sungguh-sungguh setia dibilang memahami bahwa Ka'bah atau bait suci, kemah suci duniawi dibilang bukanlah apa? Tempat tinggal Allah yang sesungguhnya. Tetapi apa? Semua itu hanya apa? Gambaran atau figur atau tipe atau sebuah contoh, begitu ya, begitu juga dengan apa? Dia punya perkakas-perkakas di dalam tempat kudus itu. Jadi ini sebagai contoh dengan apa yang ada di surga ya. Dengan apa yang ada di surga. Oke, ini menarik ya saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan di sini tentang Ka'bah ini. Bagaimana ini dia punya terjemahan ya, content with shadow, atau bagaimana kita bisa rasa puas itu dengan bayangan ini. Mungkin ada yang mau tambahkan sejauh ini? Ya, silakan Di, tentang Iya, jadi Ka'bah ya. Ya, sebenarnya rencana Tuhan, iya, kalau kita lihat ya dari bacaan ini, itu tidak memimpin mereka ke Gunung Sinai, tetapi ke Gunung Sion. iya, iya. Dan di Gunung Sion sebenarnya ada hadirat Tuhan di sana ya, ada takhta Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, nah, cuma karena ketidakpercayaan, Mm-mm. ini bangsa ini akhirnya dituntun Tuhan ke Gunung Sinai. Dan Ka'bah itu diberikan sebagai hasil dari apa ya, ketidakpercayaan ya. Pertanyaan mereka apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi Ka'bah ini adalah jawaban Tuhan untuk bisa dibilang ya mengatasi atau menanggapi bentuk ketidakpercayaan mereka bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Padahal dari apa yang Tuhan telah buat kita sudah bisa lihat ya bahwa Tuhan itu sebenarnya hadir ya. Mulai dari awal sampai terakhir perjalanan mereka. Namun Ka'bah ternyata ya diberikan oleh Tuhan untuk menanggapi bagaimana uh, lambatnya ya atau lemahnya mereka untuk mempercayai siapa Tuhan. Oke, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bing. Jadi tujuan Tuhan ini adalah membawa ke Sion ya, Gunung Sion ya. Jadi ini ya, jadi ada kayak timbul pertanyaan ya. Kalau ini cuma bayangan, berarti sesungguhnya apakah Tuhan itu betul-betul tidak ada di Ka'bah itu atau seperti apa menurut ayat-ayat yang kita baru baca terakhir? Kan dibilang Tuhan eh, ini tidak mungkin bisa tinggal di tempat yang dibuat manusia. Berarti sesungguhnya Tuhan itu tidak ada di situ. Maksudnya apa kalau ketika dia bilang dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini di Keluaran 25 ya. Jadi Tuhan bilang bikin tempat kudus supaya dia bisa diam. Tetapi di ayat ini
Tuhan bilang, Stefanus bilang ya di kisah ini, di kisah para rasul ini dengan Salomo bilang, Tuhan itu sesungguhnya tidak bisa diam dibuat apa yang dibuat oleh manusia. Ini kira-kira maksudnya apa? Apakahnya ini cuma gambaran bahwa seolah-olah Tuhan diam di situ atau seperti apa? Kira-kira ada yang bisa, ya silakan Bing. Ya, ini pertanyaannya sama dengan mengapa Yesus pada akhirnya mengambil anak Allah ya, mengambil daging manusia. Sebenarnya itu adalah satu kehinaan yang luar biasa gitu. Hmm. Satu apa ya? Satu kehinaan yang luar biasa. Mengambil bentuk malaikat saja itu adalah satu kehinaan, atau mengambil bentuk manusia dalam rupa yang belum jatuh ke dalam dosa. Iya, iya. Itu Ellen White pernah mengatakan itu satu kehinaan yang luar biasa, apalagi mengambil bentuk manusia yang telah jatuh ya dalam dosa. Nah, sebenarnya ini sama gitu. Bagaimana Tuhan inkarnasi ya menjadi manusia, dan Tuhan yang sebenarnya tidak bisa diam dalam buatan manusia itu menempatkan diri dalam buatan tangan manusia. Sebenarnya sama itu. Nah, ini adalah bentuk bagaimana Tuhan turun ya. Tuhan turun ke tempat manusia yang sangat rendah supaya manusia itu bisa memahami Tuhan. Karena teman-teman, Ka'bah ini kalau kita pelajari tulisan Ellen White yang lain ya, ini diberikan dalam rangka atau dalam kepentingan untuk mengajarkan bangsa Israel yang sangat lambat sekali memahami siapa Tuhan. Kenapa mereka lambat sekali memahami siapa Tuhan? Karena mereka telah terkondisi dengan Tuhan-Tuhan yang ada di Mesir ya. Tuhan-Tuhan yang kelihatan ya, bisa dipegang dan lain-lain ya. Nah, untuk memahami siapa Tuhan yang maha dahsyat namun sangat dekat dengan manusia, ya Tuhan butuh Ka'bah gitu. Dan sekalipun Ka'bah ini buatan tangan manusia, tapi dia betul-betul hadir di situ ya dalam bentuk Shekinah. Iya, Dia betul. betul-betul hadir di situ dalam bentuk Shekinah, dan eh, semua ini diberikan dalam rangka untuk mereka bisa memahami ya siapa Tuhan, dan mereka bisa tahu bahwa Tuhan itu betul-betul hadir di tengah-tengah mereka. Yang selama ini mereka pertanyakan ya, Iya, apakah Tuhan ada atau tidak? betul, betul. Iya, terima kasih Bing untuk jawabannya. Mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan saudara-saudara tentang Ka'bah ini, di mana Tuhan hadir di tempat buatan tangan manusia. Jadi ini kembali ya dibilang, jadi tempat kediaman Allah yang sesungguhnya ini bait suci ini, atau bukan dia punya tempat kediaman yang sesungguhnya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan dalam segala hal yang dilakukan oleh eh, bangsa Israel ya, ketika mereka mau membawa domba atau segala sesuatu di Ka'bah. Misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada Tuhan juga, kadang-kadang apa? Kita tahu mereka bawa ke bait suci ya, karena ada Ka'bah, ada Tuhan di sana ya. Dan ini ya, mari kita lanjut ya, kita bisa lihat mungkin dia punya jawaban nanti. Ini dibilang sebuah simbol dari tahta Allah. Ini dia punya representasi dari tahta Allah. Kita baca ya. Sebagaimana tahta Allah ada di dalam bait sucinya di surga, demikian pula di dalam bait suci yang ada di bumi ini terdapat representasi tahta Allah. Jadi tadi kita sudah pelajari ya bahwa ada Ka'bah di surga, dan ketika dibangun bait suci di bumi itu sama ya, atau itu representasi dari tahtanya yang ada di surga. Sebuah representasi yang sangat jauh dari aslinya. Memang benar, jauh lebih rendah daripada yang sesungguhnya. Sebagaimana karya-karya manusia atau buatan manusia jauh lebih rendah daripada karya-karya Allah. Namun tetap merupakan sebuah gambaran. Jadi Abah di surga dengan di bumi dia punya perbandingan mungkin sangat jauh ya, karena yang membuat di surga adalah Tuhan sedangkan yang di bumi adalah manusia. Jadi
sangat jauh dia punya, eh, kalau mau disamakan sangat jauh ya, dia punya apa namanya, dia punya representasi sangat beda jauh. Tetapi walaupun ini berbeda jauh, tetapi apa? Ini semua yang di surga, yang di bumi melambangkan yang ada di surga. Terus dibilang, sosok tahta Allah itu adalah tabut yang berisi loh-loh batu. Beberapa ayat Alkitab akan menunjukkan hal ini. Jadi ini dia mulai bilang di sini bahwa kalau di surga ada Kristus ya, ada Kristus yang sebagai imam besar di sana. Tetapi ketika Ka'bah yang berdiam di situ ada apa? Sosok tahta Allah adalah tabut perjanjian yang berisi hukum Tuhan. Jadi kalau di surga itu ada tahta Allah, kalau di bumi tahta Allah itu dilambangkan oleh apa? Tabut perjanjian yang berisi hukum Tuhan. Aduh, ini akan menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya hukum itu ya. Kita baca ya. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 berisi deskripsi lengkap tentang tabut itu. Jadi kalau kita baca itu di Keluaran 25 ini ayat 10 sampai 22 di bagaimana tabut itu dibuat dari apa, dia punya lengkap di seperti itu ya. Terus dibilang, tabut itu adalah sebuah kotak yang terbuat dari kayu, tetapi seluruhnya dilapisi dengan emas murni, baik di dalam maupun di luar. Ke dalam tabut ini Tuhan memerintahkan Musa untuk menaruh loh hukum yang akan diberikannya, atau loh batu yang akan diberikannya. Hal ini dilakukan Musa karena setelah itu dalam menceritakan kepada bangsa Israel keadaan-keadaan yang terjadi pada saat pemberian hukum Taurat bersama dengan penyembahan berhala mereka yang berujung pada pemusnahan loh batu yang pertama. Ia berkata, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku akan membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Jadi ini di Kejadian 25 tentang deskripsi, dia punya deskripsi tentang apa namanya, tabut ya, tabut perjanjian atau ark itu. Jadi itu terbuat dari kayu tetapi semuanya dilapisi oleh emas. Dan ini kita tahu ya bahwa loh batu yang pertama diberikan Tuhan kepada Musa, Musa telah hancurkan ketika dia lihat orang-orang Israel menyembah apa namanya, lembu emas ya. Ketika mereka menari-nari dan karena saking marahnya Musa, dia lempar itu dia lempar itu loh batu yang baru dia terima dari Tuhan, dia lempar ke apa? Ke arah lembu emas itu dan batu itu hancur. Batu itu hancur. Dan Tuhan menyuruh dia membuat batu yang sama dengan batu yang pertama itu, dan untuk apa? Naik lagi ke Gunung Sinai dan Tuhan akan tulis kembali itu dia punya hukum. Aduh, jadi hukum itu, saudara-saudara, kita lihat bagaimana pentingnya itu ya. Saya pikir dulu ketika batu itu hancur, Musa membuat sebuah batu dan dia yang bikin tulis lagi ya, bahwa Musa bikin lagi seperti yang pertama. Ternyata batu yang Musa membuat batu yang sama, tetapi yang tulis adalah tangan Tuhan sendiri. Jadi dia hanya membawa batu yang serupa, tetapi yang menulis hukum itu tetap Tuhan dengan jari tangan Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan menuliskan 10 hukum itu kembali di loh batu itu, dan loh batu itu atau hukum itu ditaruh ke dalam tabut perjanjian ya, ke dalam tabut itu yang telah Tuhan perintahkan untuk dibuat sebagai lambang dari tahta Allah. Nah, lanjut ya. Kemudian dibilang, dan pada loh itu ia menuliskan
sama dengan tulisan yang mula-mula atau yang pertama dibuat. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi ini bagaimana ketika Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ketika Tuhan sudah menulis 10 hukum itu di batu itu, di loh batu itu, dan Musa menempatkan loh batu itu ke dalam tabut yang telah dibuatnya, yang dibuatnya dengan emas ya, yang tadi kita dari kayu dan dilapisi emas. Dan ini seperti yang Tuhan telah perintahkan kepada Musa. Jadi ini bagaimana ini sebuah simbol dari tahta Allah. Tabut itu, perjanjian itu melambangkan tahta Allah yang isinya berisi hukum-hukum Tuhan. Berisi hukum-hukum Tuhan. Kita akan lihat nanti ya, dia punya arti dari bagaimana tahta itu berisikan hukum-hukum Tuhan. Oke, tapi sejauh ini di subjudul ini mungkin ada yang mau tambahkan atau mau bertanya, silakan saudara-saudara. Tentang ya, silakan Bing. Sebuah Ya, simbol halo. Allah. Ya. Jadi teman-teman, mengenai 10 hukum ini tidak main-main ya dijelaskan kepada kita. Karena ternyata 10 hukum ini adalah gambaran dari takhta Tuhan itu sendiri. Takhta Tuhan atau pemerintahan Tuhan ada di dalam hukum itu sendiri. Dan bagaimana pentingnya ya 10 hukum itu atau pemerintahan Tuhan itu dijelaskan ketika Musa ya, yang karena dia murka ya terhadap bangsa Israel, kemudian memecahkan 2 loh batu itu disuruh buat ulang. Betul. Disuruh buat ulang oleh Musa, 2 loh batu ya, dipahat oleh Musa, tapi ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, betapa pentingnya hukum Tuhan itu ya, untuk manusia. Karena itu adalah gambaran dari takhta Tuhan atau pemerintahan Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa ini penting ditekankan? Karena ada banyak orang yang belajar pembenaran oleh iman, itu ujung-ujungnya jadi meremehkan ya, meremehkan tentang hukum Tuhan. Nah, ini ini bertolak belakang ya dengan apa yang kita pelajari dari pekabaran yang bawa pekabaran ya, yaitu Wagoner sendiri. Ini beda sekali ya, teman-teman. Jadi dari sini kita melihat bagaimana Wagoner ya mengeksposisi tentang hukum. Waduh, itu luar biasa. Itu sejajar dengan takhta Tuhan atau pemerintahan Tuhan itu sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bing. Nanti kita akan lihat Halo. ya. Oh ya, silakan Dev. Silakan. Ya, kita jadi ingat ya, para nabi dan bapak. Di situ ditulis bahwa hukum itu adalah dasar dari pemerintahan Allah. Nah, betul. Jadi dasar, dan itu sifatnya itu kasih. Dan salah satu yang kita bisa lihat ya, sifatnya kasih itu yang tadi di atas pelajaran kita di atas. Tuhan kan tadi kan telah dibacakan ya ayat-ayat di mana di situ diberikan pujian kepada tempat kediamannya Allah sendiri. Jadi ayat-ayat di situ apa Gunung Sion, kemudian tahta Tuhan itu surga. Jadi Gunung Sion itu sama dengan surga ya. Kalau kita baca ayat-ayat yang tadi. Kemudian ini bangsa Israel dan Musa waktu mereka melewati Laut Merah, mereka menyanyikan lagu di mana Tuhan telah, maksudnya bangsa Israel ini, umat kesayangannya Tuhan ini telah dicangkokkan di tahta tempat kediamannya Tuhan. Aduh, ini kan mereka sendiri menyanyikan lagu itu bahwa Tuhan telah mereka telah dicangkokkan di tempat kediamannya Tuhan sendiri. Itu kan satu
janjinya Tuhan yang itu pasti, tapi mereka karena tidak dengan iman berjalan, tidak dengan iman. Waktu lalu kita sudah pelajari mereka makan dan minum tidak dengan iman, akhirnya mereka tidak sampai dan mereka gagal ya karena ketidakpercayaan mereka dan mereka gagal. Tapi kita melihat ya kasih Tuhan itu hukumnya sendiri, yang ada adalah karakternya sendiri. Walaupun mereka tidak percaya, mereka mereka tidak percaya, walaupun kita ya tadi dibilang kita tidak percaya, Tuhan tetap setia karena Dia Ya, tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Aduh, itu kan satu apa ya, satu pernyataan kasih Tuhan yang besar sekali, bahwa hukum itu adalah dasar dari hukum itu adalah kasih, dasar dari pemerintahan Allah, dan Dia sudah menunjukkan itu kepada bangsa Israel, dan itu adalah pelajaran untuk kita semua bahwa seperti itulah kasih Tuhan. Manusia kan, kalau contoh ya kita di dalam keluarga lah, suami atau istri tidak ada kepercayaan. Itu kan jadi pasti kita itu, sifat kita itu marah. Kenapa ini suami ini tidak percaya atau istri tidak percaya? Pasti kita marah, tapi Tuhan, kita tidak percaya tapi Dia tetap setia, dan Dia telah apa yang Tuhan lakukan, Dia menyuruh Musa membuat Ka'bah itu ya, supaya Dia bisa tinggal diam dengan bangsa Israel, dan Dia bisa menyatakan bahwa Dia tetap, walaupun mereka tidak percaya, Dia tetap berada bersama-sama dengan mereka, Dia tetap setia dan Dia tetap tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi aduh, kita bisa pelajari ini betul-betul. Hukum Tuhan ini adalah dasar pemerintahan Allah dan sifatnya itu kasih. Itu aja, Li. Terima kasih. ya, terima kasih ya. Jadi seperti ya, silakan Nang, silakan. Oke. Cuma mau bertanya, Li. Ya, Karena bangsa Israel selalu menjadi orang punya pelajaran, Dang. ya, Kegagalan bangsa Israel selalu menjadi orang punya pelajaran. Tadi Ebing sempat sentil tentang Ka'bah melambangkan kehadiran Tuhan. Maksudnya Ka'bah itu sebuah pelajaran untuk bangsa Israel. Jadi kalau orang mau belajar Ka'bah itu sendiri, semua itu berbicara tentang Yesus. Jadi dari pintu masuk, dari kain-kain yang di depan, tirai, penutup Ka'bah, itu semua, lampu di dalam, semua itu bercerita tentang Yesus gitu. Sehingga Sekaina itu sampai Yesus itu juga sebagai Immanuel, Allah berserta dengan kita semua. Tapi bangsa Israel gagal memahami tentang siapa itu Yesus sendiri. Bahkan waktu Yesus dibaptis, surga terbuka dan suara, inilah anakku yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus mengungkapkan siapa dirinya. Satu pelajaran yang diulang-ulang tentang Yesus, tapi gagal terus dipahami oleh bangsa Israel. Sampai Yesus menyatakan dirinya sendiri, perumpamaan Yesus tentang dirinya sendiri pada orang-orang Yahudi, gagal. Mereka lebih memahami tentang Gunung Sinai gitu, tentang hukum itu, daripada Yesus itu sendiri. Kira-kira kenapa itu? Padahal hal yang sederhana dan diulang-ulang, yang dipelajari dari zaman Musa sampai tentang Ka'bah itu memang menunjukkan tentang Yesus. Kenapa gagal gitu? Pak, itu yang mau dipertanyakan. ya, terima kasih Nang untuk Ah, ya, Li, silakan Tante Kori. Ya, ya, ya. Cuman mau kalau buat saya pribadi ya, Ya. saya rasa kegagalan itu juga karena apa ya, memang dikeraskan, tapi mereka belum ada contoh. Karena kita sekarang ini aja yang sudah ada contoh, yang sudah tahu dan mengerti, kadang-kadang kita jadi Israel masa kini. Jadi mungkin itu karena kemanusiaan atau karena bagaimana, tapi mungkin Lali bisa. Cuman berdoa aja supaya kita ini jangan jadi Israel modern sekarang ini. Karena saya ditempa juga dengan pelajaran ini. Karena kadang saya juga terhadap hukum, ya mungkin kita semua punya kekurangan dan kelebihan, dan kadang saya ada kegagalan dan dalam penurutan ya, baik sahabat atau apapun. Ya, itu aja. Terima kasih. ya, terima kasih Tante Kori. Jadi jadi dari pertanyaan ini ya, kenapa Israel gagal
Padahal semua lambang-lambang yang diberikan kepada mereka, salah satu Ka'bah, yang mereka bisa lihat sehari-hari, yang melambangkan Kristus. Tetapi ketika Kristus datang pun mereka tidak kenal. Mereka tidak tidak memahami akan bagaimana Kristus itu ya. Tapi kalau tentang Sinai mereka sangat memahami. Dan mereka gagal ya, ini ada kegagalan. Kenapa mereka gagal ya? Tadi Tante Korik bilang bahwa mereka itu nggak ada contoh yang bisa diambil. Karena mereka, kalau dibandingkan kita ada contoh yaitu mereka. Kita bisa lihat mereka ya. Jadi, tetapi kalau mereka, kira-kira mungkin ada yang jawaban lain ya. Kalau ini jawaban Tante Korik karena mereka tidak ada contoh untuk diambil sebagai contoh ya. Mereka tidak ada yang bisa diambil contoh sehingga mereka gagal. Mungkin ada jawaban yang lain. Kira-kira selain mereka tidak bisa ambil contoh, apa yang membuat gagal bangsa Israel dalam memandang bahwa segala sesuatu itu adalah Kristus? Mereka lebih meninggikan hukum-hukum itu sendiri dibandingkan dengan Kristus itu. Kira-kira ada yang mau tambahkan? Ya, silakan. Ya, kegagalan bangsa Israel bukan pada hukum ya. Justru hukum itu diberikan karena mereka sementara gagal nih Iya, iya. untuk menunjukkan kegagalan mereka. Jadi teman-teman ini jangan salah paham ya mengenai hukum Tuhan. Karena hukum itu sendiri adalah sifat dan pemerintahan dari Tuhan, sifat dari Yesus itu sendiri. Nah, domba yang dikorbankan itu juga adalah sifatnya sendiri gitu. Bagaimana dia rela ya. Tetapi domba yang dikorbankan dan hukum itu ada di dalam Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu dijelaskan dalam hukum yang begitu suci dan anak domba yang begitu begitu rela untuk berkorban. Dan itu adalah sifat dari Yesus itu sendiri yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kegagalan bangsa Israel sebenarnya itu yang menjadi tema utama dari buku ini. Dijelaskan dari tema buku ini ya, yaitu gagalnya mereka memahami perjanjian kekal Tuhan. Kenapa? Karena ketika firman Tuhan diberikan, sebenarnya Tuhan tidak menghendaki mereka membuat perjanjian kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah dengar firman-Nya dan pegang perjanjiannya. Tetapi yang dibuat Israel adalah mereka berjanji kepada Tuhan, ya kami akan melakukan. Dan inilah yang menjadi cikal bakal gagalnya bangsa Israel ya. Iya. Dan teman-teman, apakah di dalam perjanjian lama, kita perjanjian lama atau kita perjanjian baru itu sama? Kegagalan bangsa Israel itu bukan terletak pada firman atau hukum yang Tuhan berikan. Tetapi bagaimana mereka mau berupaya untuk menggenapi hukum itu? Iya, betul. Yang padahal kalau mereka berpegang pada perjanjian seperti yang dibuat Abraham berpegang pada perjanjian Tuhan, itulah yang akan membuat mereka berhasil menjadi penurut hukum. Dan teman-teman, inilah yang menjadi tema utama dari buku yang sedang kita bahas ya, supaya kita berpaling pada perjanjian kekal Tuhan dan melepaskan komitmen kita atau janji-janji kita kepada Tuhan. Oke, itu aja, Li. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bing. Ini menarik sekali ya, saudara-saudara. Ini yang sederhana, tapi kadang-kadang kita semua belum bisa mengerti ya. Kadang-kadang saya juga masih bingung, kadang ya, ada sesuatu yang kira-kira belum bisa dimengerti tentang ini. Tetapi setelah belajar kita bisa mengerti sedikit-sedikit tentang apa yang dimaksud di sini ya. Jadi perjanjian Tuhan contohnya ini yang sudah kita pelajari dari Abraham yang lalu ya, bahwa ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, dia menjanjikan anak kepada Abraham. Ketika dia menjanjikan anak kepada Abraham, apa yang dia tuntut kepada Abraham? Apakah dia tuntut supaya Abraham yang berusaha supaya bisa mendapatkan anak, atau bagaimana dia yang akan memberikan anak ini kepada Abraham? Apakah perlu sesuatu usaha dari Abraham supaya bisa mendapatkan anak ini, atau bagaimana? Atau hanya percaya saja kepada apa yang dia perintahkan, bahwa apa yang dia bilang akan terjadi. Dan kita sudah tahu ya,
di mana kegagalan Abraham adalah ketika dia mau membantu Tuhan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi, karena Tuhan menjanjikan bahwa dia akan mendapatkan anak, mendapatkan keturunan, tetapi mereka itu nggak bisa mendapatkan anak karena sudah tua dan mereka itu mandul, Sarah itu mandul. Jadi, apa yang dia lakukan untuk supaya dapat anak? Dia bantu Tuhan ketika sebagaimana Sarah suruh ambil apa? Hagar. Dan itu menjadi kegagalan Abraham. Ketika membantu Tuhan memenuhi akan janji Tuhan. Ini kan perjanjian Tuhan kan? Dan ketika sama seperti bangsa Israel, ketika Tuhan bilang kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel bahwa aku akan memberikan hukum-hukumku kepada mereka. Apa yang bangsa Israel bilang kepada Musa? Dia bilang apa? Kami akan melakukannya. Dan Musa bilang kepada Tuhan, apa yang seperti yang dikatakan bangsa itu, bangsa Israel. Oh, bangsa Israel akan melakukannya. Dan apa yang terjadi, Tuhan memberikan hukum itu dengan dahsyat, di mana ada petir, ada sangat dahsyat dia berikan hukum itu. Bahkan ketika orang-orang mendekati gunung Sinai itu, mereka akan mati ya. Menunjukkan bahwa hukum itu sangat dahsyat dan mereka itu sebenarnya nggak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan atau perintahkan. Jadi yang mampu untuk melakukannya itu Tuhan sendiri yang akan memampukan mereka. Tetapi mereka bilang apa? Kami akan bikin. Sampai di zaman Tuhan Yesus pun dan mungkin sampai saat ini mereka berusaha untuk apa? Menuruti apa yang hukum-hukum itu katakan. Contohnya hukum hari Sabat. Mereka membuat seolah-olah mereka sanggup untuk apa? Sanggup untuk menuruti hukum itu. Dan bahkan membuat hukum itu melebihi dari apa yang dituntut ya. Bahkan mereka sudah menambah-nambahkan hukum itu. Hukum hari Sabat contohnya nggak boleh berjalan jauh, nggak boleh berkeringat. Supaya menunjukkan bahwa apa? Mereka benar-benar menuruti hukum itu dengan usaha mereka. Dan mereka lupa bahwa satu-satunya yang bisa menurut hukum itu adalah Kristus. Adalah Tuhan sendiri yang memberikan hukum itu. Itulah kegagalan bangsa Israel di mana mereka tidak bisa melihat Kristus. Dari dahulu mereka sudah ditunjukkan bahwa Kristus itulah yang akan mengampuni ketika diberikan anak domba untuk persembahan anak domba, bahwa Tuhanlah yang akan mengampuni atau yang akan memampukan mereka untuk menurut ya, bukan dengan kemampuan mereka. Ini yang dicoba ya, dan sekarang ini menjadi pelajaran untuk kita, di mana saat ini kadang-kadang kita akan berusaha untuk menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan kekuatan kita. Tetapi apa yang terjadi, kita sudah belajar ya bahwa segala sesuatu yang kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Karena hanya apa? Kristus satu-satunya yang mampu untuk melakukannya dalam diri kita ya. Ini yang menjadi pelajaran kita secara terus-menerus ya, bagaimana kita harus sadar akan kemampuan kita dan bagaimana kita harus mencari sesuatu yang mampu untuk melakukannya dalam hidup kita, yaitu Kristus. Di mana kita harus berpegang terus kepada Kristus karena tanpa Dia tidak ada penurutan hukum ini. Sedangkan hukum ini sangat penting. Hukum ini menjadi standar dan ini memang harus dituruti. Melanggar hukum ini adalah maut. Melanggar hukum ini adalah maut. Dan kita ini sudah melanggar hukum ini dan berhak mendapatkan apa? Kematian, memperoleh kematian. Tetapi Kristus sudah menebusnya. Dan apakah untuk selanjutnya? Apakah kita akan, karena Kristus sudah menebus, kita bebas melanggar? Tentu saja tidak ya saudara-saudara. Jadi tetap hukum ini harus dituruti. Tetapi karena ketidakmampuan kita, harus ada orang-orang yang betul-betul mampu untuk menurut hukum itu. Dan itulah Kristus yang bisa tinggal dalam diri kita yang akan memampukan kita untuk melakukan hukum itu. Mungkin itu satu kegagalan dari apa? Bangsa Israel ya, gagal melihat Kristus yang mampu untuk menurut apa yang Tuhan telah tuntut kepada mereka. Mungkin ada jawaban yang lain saudara-saudara? Ada koreksi atau tambahan? Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Saya mau balik dulu ke pernyataan bahwa apakah Allah Ada ya. akan diam di
buatan Manusia. tangan manusia begitu ya. Iya. Untuk menggambarkan sebenarnya betapa besarnya Allah itu ya, betapa dahsyat, luar biasa, kuasa, kebesaran, kemuliaan Allah begitu ya. Iya, Nah, iya. ketika dibuat bait suci, tadi Saudara Ebing katakan, yaitu menggambarkan bagaimana Allah meninggalkan segala kemuliaannya itu merupakan suatu kehinaan, Iya. kemudian menjadi manusia. Tapi itu menunjukkan kasihnya ya, bahwa ada kerinduan Allah untuk bersama-sama dengan manusia. Cuma manusia bertanya, adakah Allah bersama-sama dengan kita? Iya, Ini kan betul. ini jadi apa yang dibuat di bait suci itu kan perlambangan kehadiran Allah gitu, supaya mereka merasakan Allah itu betul-betul hadir. Jadi Iya. Allah itu mau mengikuti apa pikiran daripada Manusia. manusia ini ya, Iya, betul. supaya mereka itu memang merasa yakin bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Betul, betul. Akhirnya digunakan perlambangan gitu ya. Dan bagaimana perwujudan kerinduan Allah juga bersama-sama dengan manusia itu kehadiran Yesus langsung ke bumi ini. Yang saya mau tekankan di sini adalah gambaran itu tidak mencerminkan sebenarnya, tidak mencerminkan betapa memang besarnya gitu. Mau digambarkan kebesaran Allah itu lewat perlambangan ini sebenarnya nggak terlalu apa istilahnya memadai kah atau gimana ya untuk menggambarkan kehebatan Allah itu begitu, sehingga dinyatakan apakah benar Allah diakui oleh Raja Sulaiman walaupun bait suci itu kelihatan megah hebat begitu, tapi diakui oleh Sulaiman bahwa Allah itu tidak bisa kalau mau secara realnya, secara nyatanya, secara yang benarnya itu nggak begitu gitu loh. Ini hanya perlambangan kehadiran Allah saja begitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengungkapkan kasih Allah itu, tabiat Allah itu? Ketika manusia diciptakan, kita diciptakan menurut peta Allah, gambar Allah. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hukum yang ditulis itu sebenarnya hanya gambaran, itu hanya gambaran saja gitu. Jadi seperti tadi bait suci itu hanya gambaran, 10 hukumnya juga ditaruh itu ditulis, itu hanya gambaran. Tapi sebenarnya itu sangat mulia gitu loh. Sangat agung. Jadi kalau kita mau merendahkan hukum, mau menghilangkan hukum, ini memang sama sekali memang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada begitu. Sebenarnya Allah itu tidak bersama-sama dengan kita. Yang ada bersama-sama dengan kita udah dirimu saja gitu. Jadi kita memang dirangsang, didorong untuk menunjukkan kebaikan dari diri kita. Itu yang kegagalan juga dari bangsa Israel ialah gagal melihat kehadiran Allah, gagal melihat kasih Allah, sehingga ada muncul diri ya, kebenaran diri dan lain sebagainya, itu yang muncul untuk menunjukkan bahwa diri mereka baik. Padahal hukum itu ditunjukkan untuk menunjukkan kita ini adalah orang yang berdosa, yang karena kasih Allah ingin menyelamatkan, Allah ingin menolong. Dibuatlah perjanjian. Kamu percaya saja sama aku. Karena kegagalan Hawa juga adalah karena tidak percaya kepada firman. Dan
firman itulah perjanjian. Pegang saja perjanjian itu gitu. Dipegang, dipercayai. Iya. Nah, disitulah kita. Lalu kemudian ketika dibilang aku yang akan mengerjakannya, percayai gitu. Iya, betul. Percayai. Nah, disinilah kekurang percayaan itu yang membuat kita selalu apa? Gagal. Terima kasih. Iya, terima kasih Pendeta, jelas sekali ya. Jadi sama seperti yang telah kita baca di pertama ya, kegagalan bangsa Israel adalah ketidakpercayaan mereka. Dan itu menjadi kegagalan kita juga kalau kenapa? Ketidakpercayaan ya. Ini jadi bangsa Israel sebagai contoh kepada kita ya. Dan ini sudah sangat jelas ya yang dijelaskan oleh pendeta. Jadi Ka'bah dibuat supaya ada sesuatu yang bisa dilihat ya, sama seperti bangsa Israel dulu ketika di Mesir, sama Ebing bilang tadi, mereka bisa lihat dan pegang itu Allah mereka ya. Mereka bisa pegang itu Allah-Allah mereka atau ilah-ilah mereka. Tetapi sekarang Allah mereka nggak bisa lihat. Bahkan ketika sudah diberikan mana, sudah diberikan air, yang mereka tahu itu berasal dari Tuhan, tapi karena mereka nggak bisa lihat, mereka terus bertanya apakah Allah ada di tengah-tengah kita, dan makanya mereka terus bersungut-sungut ya. Makanya dibuat Ka'bah yang melambangkan bahwa Allah ada di situ, di sebuah kemah bahwa Allah ada di tempat itu ya, saudara-saudara. Dan dibilang bahwa tabut perjanjian yang ada dia punya hukum di situ, ada di situ adalah itu melambangkan apa? Tahta Tuhan ya, tahta Tuhan. Oke, kita lanjut. Ini akan lebih jelas ya, saudara-saudara. Dan ini mungkin subjudul yang terakhir ya untuk sahabat ini, untuk kali ini. Dia punya subjudulnya Tahta Kasih Karunia. Dibilang, tutup tabut perjanjian ini disebut tutup pendamaian atau bahasa Inggrisnya mercy seat. Jadi ini tabut perjanjian ini di cover atau ditutup oleh namanya mercy seat atau tutup pendamaian. Penutup ini terbuat dari emas tempaan yang padat dan di setiap ujungnya bagian dari emas yang sama. Ada kerup atau malaikat ya dengan sayap yang terentang. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup itu. Keluaran 20 ayat 20b. Setelah petunjuk-petunjuk ini Tuhan berfirman, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan Musa pun melakukannya seperti yang telah kita baca. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi saudara-saudara, di tabut perjanjian itu ditutup dengan namanya mercy seat atau tutup pendamaian. Ini terbuat dari emas dan dibilang di sini di mercy seat ini atau tutup pendamaian ini harus ditaruh ya untuk menutupi tabut itu yang isinya adalah hukum Tuhan. Dan di sini di mercy seat ini atau di hukum ini di tabut ini Tuhan akan bertemu, misalnya ada sesuatu yang Tuhan mau bilang kepada Musa, Tuhan akan mengatakannya lewat itu, dia punya tempat itu ya, atau melambangkan tahtanya ya, ini tabut ini yang ada di Ka'bah. Jadi Tuhan akan berbicara dengan Musa di situ. Ya, di situ ya. Misalnya ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan, Tuhan akan sampaikan di situ. Terus dibilang, Tuhan berkata bahwa dia akan berbicara kepada mereka dari antara kerup-kerup atau kerubium ya, atau dia punya malaikat yang tutup malaikat itu ya. Jadi kita membaca, Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dan ini ayat ini menegaskan bahwa bagaimana Tuhan ada di atas atau duduk di atas kerup-kerup sama seperti tabut perjanjian. Tuhan itu besar di Sion dan ia tinggi di atas segala bangsa. Kerup-kerup itu menaungi tahta belas kasihan atau mercy seat, tempat Allah berbicara kepada umatnya. Belas kasihan berarti kasih karunia, sehingga di dalam tahta kemuliaan di kemah suci duniawi,
kita memiliki gambaran tahta kasih karunia yang kepadanya kita dinasihati untuk datang dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Aduh, ini luar biasa ya, saudara-saudara. Lambang dari tahta Allah ini yang ada di bumi ini melambangkan persis yang ada di surga. Jadi kalau di bumi dibuat seperti itu, di surga pun seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam tabut itu ada tahta Tuhan itu atau tabut perjanjian, ada hukum, di mana hukum ini akan menghukum yang berdosa, yang bersalah, tetapi di atas hukum itu dilapisi atau ditutupi oleh namanya mercy seat atau tutup pendamaian. Di mana ini melambangkan apa? Kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Di bawah ada hukum, di dalam ada hukum yang menuntut, di atas ada kasih karunia yang apa? Yang memiliki kemuliaan atau gambaran kasihnya kepada kita. Supaya dibilang apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi di mana kita memerlukan pertolongan Tuhan, ada tahta Tuhan, ada mercy seat di situ seperti yang ada di bumi dan ada di surga, di mana Tuhan selalu mendengarkan akan segala keluh kesah kita. Menerima segala pengampunan ketika kita datang untuk bertobat kepada Tuhan, ada mercy seat, itu pengampunan Tuhan di situ. Aduh, luar biasa. Di bawah di dalamnya ada hukum yang menuntut, tapi ada apa? Mercy seat, di mana kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Terus kita lanjut ya. Aduh, bagus sekali ini. Ke-10 hukum yang tertulis di atas loh batu ada dalam tabut di bawah tutup pendamaian atau mercy seat, yang menunjukkan bahwa hukum Allah adalah dasar dari tahta dan pemerintahannya. Ini dibilang Sister Devi juga tadi ya. Memang bahwa hukum Allah adalah apa? Dasar dari pemerintahan Tuhan. Dasar dari tahta. Sebagaimana tahta yang melambangkan di bumi ini yang tabut perjanjian itu, dia punya dasar adalah hukum, di bawah dan di atasnya adalah apa? Tutup pendamaian atau mercy seat. Oleh karena itu kita membaca, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Mazmur 89 ayat 14. Jadi ini dia punya ayat ya, saudara-saudara. Dia bilang hukum, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi ini sama persis dengan tabut perjanjian yang melambangkan tahta Allah. Ada hukum di bawah, dia punya dasar, dan dia punya atas dilapisi dengan apa? Mercy seat atau kasih karunia Tuhan. Ini sangat luar biasa bagaimana ada hukum dan kasih karunia bersama-sama di tahta Tuhan. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Dan hukum ini menuntut, dan kasih karunia Tuhan ini yang akan memampukan kita untuk menurut apa yang dituntut oleh hukum itu. Ini sangat luar biasa, dan itu yang ada di surga, dan itu dilambangkan yang ada di bumi ini. Dan kita bisa melihat pentingnya hukum dan bagaimana hukum dan kasih karunia itu bersama-sama. Oke, ini kita punya sujul sini sampai di sini, saudara-saudara. Dan silakan saudara-saudara ada yang mau tambahkan. Ini sangat bagus ya. Ini pertemuan selanjutnya akan lebih bagus ya. Tapi mengingat waktu mungkin sampai di sini. Ya, silakan, Mi. Ya, jadi teman-teman di dalam bacaan yang kita ikuti ini, kita melihat ya pekabaran yang disajikan kepada kita itu tidak memisahkan antara kesucian hukum yang menuntut dan kasih karunia yang menjadi pembela atau penguat ya, yang memberi kita kekuatan. Itu nggak dipisahkan. Betul. Nah, ketika kita mencoba memisahkan, inilah jadinya bakalan kita akan membentuk pemikiran-pemikiran yang keliru tentang keselamatan. Kalau kita mencoba ya memisahkan antara hukum dan kasih karunia. Tapi teman-teman, kita bersyukur ya lewat pekabaran ini
kita di apa ya? Kita dibimbing ya, atau dituntun untuk melihat bahwa hukum yang sangat suci, sangat tinggi, sangat sangat mulia ya, yang sifatnya menuntut kita untuk yang berdosa, ya kita yang berdosa itu akan binasa ya kalau nggak seperti itu tidak terpisah dengan takhta kasih karunia. Dan di dalam takhta kasih karunia kita apa ya? Kita memiliki sesuatu yang memberi kita kekuatan ya, agar supaya kita bisa selaras ya dengan pemerintahan Tuhan. Jadi takhta kasih karunia ini diadakan bukan untuk menghapus ya atau meniadakan hukum, tapi sebaliknya takhta kasih karunia ini Betul, betul. adalah sebagai jalan keluar ya bagi kita supaya kita bisa selaras dengan sifat Tuhan Iya. yang suci yang digambarkan oleh hukumnya. Dan teman-teman, ini adalah satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan karena baik takhta kasih karunia maupun hukum Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Ya. Semuanya ya berpadu di dalam sifat Tuhan itu sendiri. Dan puji Tuhan ya teman-teman, dalam pelajaran ini kita bisa melihat ya keseluruhan dari pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, mungkin itu dulu, Li. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bing. Ini luar biasa ya. Belas kasihan Tuhan atau kasih karunia Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hukum-hukumnya. Mungkin ada lagi, saudara-saudara mau tambahkan sebelum kita akan tutup dalam doa? Hmm, Ya, iya, silakan Li. ya. Nggak, di sini sih kita cuma bisa dengar memang apa jelas sekali ya, karena hukum itu dibilang jadi dasar pemerintahan Allah itu tadi sudah dijelaskan, itu dia berada di tabut, kemudian di atasnya ada tutup pendamaian dan ada kerubium dan Tuhan berada di situ ya. Ini jelas sekali. Tapi kalau untuk apa pendeta-pendeta yang di luar Advent ya yang berbicara tentang kasih karunia, kita sempat pernah ikuti. Mereka berkata bahwa mereka mengakui bahwa hukum Tuhan itu kudus, suci dan adil sesuai dengan Roma 7 ayat 12. Tetapi hukum itu sudah ditaruh di bawah tutup pendamaian katanya. Ya, sudah nggak Jadi sudah kelihatan. karena sudah ditaruh di bawah tutup pendamaian Sudah jadi ditutupi. sudah tidak berlaku. Jadi aduh mereka bisa mengerti, maksudnya pengertiannya seperti itu. Karena bicara mereka kan lebih kepada kasih karunia ya, Iya, tapi iya. hukum itu sudah tidak berlaku karena sudah di bawah tutup pendamaian. Tapi di sini jelas sekali memang apa Pak Goner menuliskan tentang hukum itu seperti apa, dan aduh itu menjadi kekuatan yang besar buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Dev. Ya, jadi memang betul ya. Ini hukum ini sepertinya ditutupi oleh tutup pendamaian ini, jadi mungkin nggak kelihatan lagi di hukum ini. Jadi mungkin sudah tidak ditiadakan ya kalau menurut yang dibilang tadi. Tetapi sebenarnya hukum itu ditutup bukan seperti menghilangkan hukum itu, tetapi hukum itu sebenarnya sebagai apa? Dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia Tuhan. Jadi kalau memang betul ya, kalau kita lihat pembenaran-pembenaran oleh iman yang di luar Advent, kita akan lihat memang banyak sekali hal-hal seperti itu yang kita akan dengar ya. Jadi sangat bagus bagaimana ketidakmampuan kita untuk menurut, bagaimana Tuhan yang akan mengambil alih untuk Tuhan yang sudah menebus kita, sudah mengambil segala dosa-dosa kita. Sampai di situ betul ya, saudara-saudara. Tetapi ketika sampai di hukum, di mana penurutan hukum itu mulai apa? Seperti tidak perlu lagi ya kalau kita bisa lihat. Dan disitulah kita bisa membedakan bagaimana pembenaran oleh iman ya, yang asli dan palsu. Dan asli dan palsu itu hanya beda-beda tipis, saudara-saudara. Jadi puji Tuhan kita bisa belajar ini, bahwa pembenaran oleh iman itu bukan meniadakan hukum, tetapi sesungguhnya pembenaran oleh iman lebih apa? Kita bisa lebih meninggikan hukum itu, lebih meninggikan hukum itu. Tapi kembali lagi ya, itu selalu diulang-ulang bukan dengan kekuatan kita, karena janji Tuhan bahwa Dialah yang akan melakukannya untuk kita. Dan apa yang harus kita lakukan adalah percaya akan firman Tuhan itu.
Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita akan berdoa? Oke, kalau sudah tidak ada, dan kita akan tutup dalam doa, dan biarlah pelajaran ini ya, saudara-saudara, tentang Sinai dan Gunung Sion ya. Sinai dan Gunung Sion. Dan ini belum berakhir ya, ini ada 10 halaman dan mungkin besok atau hari Senin kita akan lanjutkan dan akan selesaikan untuk pelajaran chapter 27 ini. Tapi sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Gunung Sion yang merupakan tahta Allah dan Gunung Sinai di mana hukum diberikan, dan hukum itu diberikan dan ditaruh di dalam tabut perjanjian yang melambangkan tahta Allah di bumi ini, di mana ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membangun bait suci, dan di mana dia mengatakan bahwa dia akan diam di situ, dan tahtanya adalah tabut perjanjian yang isinya hukum, dan Gunung Sion yang merupakan kediaman Tuhan, dia punya tahtanya di situ, berisi sama seperti apa yang dilambangkan ketika ada di Gunung Sinai ya. Apa yang diterima di Gunung Sinai. Bahwa di surga dan di bumi sama dia punya lambang ya. Walaupun mungkin dia punya nilainya berbeda, tetapi dia ya apa di surga melambangkan yang di bumi. Apa yang di bumi melambangkan yang ada di surga. Dan di surga ada hukum Tuhan, di tahta Tuhan ada hukum Tuhan, dan ada kasih karunia Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Yang tidak dipisahkan, bisa dipisahkan sama seperti yang ada gambarannya di bumi ini ya. Di mana ada tabut perjanjian dan ada mercy seat atau tutup pendamaian. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa atau berbicara kepada manusia melalui tabut itu ya. Melalui tabut itu. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita ya, bahwa Tuhan itu dasarnya adalah hukum, dan Tuhan itu adalah kasih karunia. Dan biarlah pelajaran kita ini menjadi berkat ya kita pada sahabat ini. Kita bisa lebih mengerti akan sosok Tuhan, gambaran Tuhan, bagaimana hubungan antara pembenaran oleh iman, hubungan antara kasih karunia dengan hukum-hukum Tuhan. Oke, kita akan tutup. Kita punya pelajaran untuk sahabat ini. Oke.